pernikahan di KUA itu gampang nggak sih Bunda? Gampang sih sebenarnya. Ini ada syarat administrasi, ada syarat yang sesuai rukun nikah. Kalau sesuai rukun nikah itu kan ada wali, ada 2 orang saksi, ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian satu lagi ijab kabul. Udah cukup segitu. Udah gitu doang ya. Cukup sebenarnya. Nah, kemudian agar terdaftar dan mendapatkan buku nikah, maka pernikahannya harus dihadiri dan dicatat oleh pejabat KUA yang disebut dengan penghulu. Nah, proses mendaftarkan ke KUA-nya itulah yang banyak para mempelai itu merasa ribet, padahal belum ditempuh ya. Iya benar Bunda. Akhirnya mengambil pihak ketiga sebagai jasa kan gitu iya, kan. Iya benar. Nah, bila mengambil jasa orang ketiga tentu ada konsekuensinya. Ya, seperti itulah akhirnya yang asalnya biaya nikah sekian kan jadi bertambah. Aku gitu. pun pernah nganterin bibi aku 2 kali mungkin ya mau nikah karena katanya gini, ya udahlah mau langsung di KUA, langsung ke KUA daftarnya gitu. Tapi pas nanya ke desa, nanya ke aparat desa jadi kayak ya udah sama bapak aja gitu. Jadi kayak nggak ada pilihan buat langsung ke kantornya gitu, nggak ada kayak petunjuk buat kayak ini gimana ke kantornya gitu, nggak ada Bunda. Jadi kayak ya udah semuanya kalau dibilang apa ya di desa itu amil, ya sama amilnya, udah sama amil jadi kayak ya udah sih mau ke KUA-nya juga jadi kayak gak boleh gitu ya Bunda. Ya, seperti kita datang ke salah satu kantor pelayanan, di depan kan sudah banyak orang yang menginikan jasa kan. Kalau nggak mau ini loh gini nih ke saya nih, kan jualan jasa seperti itu ya. Kalau sama saya bisa lebih cepat, lebih ini dan sebagainya. Memang prosesnya harus ada NA itu. NA itu pengantar dari RT, kemudian ke desa, dari desa baru dibikinkan NA laki-laki dari domisili dia, dari tempat tinggal dia, NA perempuan dari tempat tinggal perempuan. NA laki-laki digabung dengan NA perempuan, barulah NA itu ditandatangani oleh kepala desa, barulah ke KUA. Dari KUA baru dimasukkan ke daftar nikah secara simkah, kemudian ada NB. Barulah dari situ nanti dicetak buku nikah. Begitu. Kadang memang, tapi ada loh Neng, ada orang yang berusaha sendiri gitu. Dia dari awal itu memang mungkin kalau kita datang ke seseorang tokoh, kalau tidak janjian dulu mah mungkin kan bisa tidak datang cukup 1 kali kan, ada berulang kali. Tapi dia berjuang seperti itu, cuma kebanyakan saat ini mempelai itu lebih fokus ke tempat resepsi, ya resepsi yang hanya iya benar Bunda. 1 jadi hari. Kayak ya udah sih nikah itu kan harus mikirin biaya ini, biaya itu, padahal nikah itu ya cuman harus ada saksi, ijab kabul, calon pengantin pria, calon pengantin wanita sama wali itu doang ya padahal Bunda. Gak sesusah, gak serumit apa yang kita pikirkan. Betul, itu karena sudah menjadi adat tradisi di Indonesia, di kita, dan di negara lain pun sama. Karena pernikahan itu sakral dan dianggap 1 kali seumur hidup. Jadi ya lebih fokusnya ke hal-hal yang apa ya itu perintilan gitu ya, tapi dianggap lebih penting kayak fitting baju, iya benar pemotretan, apalagi make up, gedung, dan lain sebagainya. Padahal itu yang bikin budget pernikahan lebih besar. Ya. Padahal budget pernikahan itu nggak sebesar itu ya. Enggak sebenarnya. Boleh di-spill nggak sih Bunda budget biaya nikah di KUA berapa? Oke. Sesuai dengan peraturan, sesuai dengan regulasi, kalau nikah di luar kantor KUA, baik itu hari kerja ataupun hari libur, itu 600.000 setor langsung ke negara. Ya. Kalau nikahnya di KUA hari kerja itu 0 rupiah. Oh, gratis ya? 0 rupiah, 0 rupiah ya di situ. Oke. Nah kalau di KUA tapi hari libur itu sama 600.000. Jadi sebenarnya sangat dimudahkan gitu ya regulasi pemerintah itu. Hanya mungkin kenapa tiba-tiba sekarang banyak hal yang lainnya yang mungkin salah satunya adalah tadi seperti itu. Dia memakai jasa-jasa orang lain atau mungkin
dia berniat memberikan sesuatu kepada orang yang telah memudahkan hajatnya sehingga terlaksana dengan baik dengan memberikan uang. Mungkin seperti itu. Keikhlasan dia memberikan itu. Begitu. Kayaknya pengen deh ya nikah di KUA. Boleh, KUA itu sekarang sudah punya, masing-masing KUA sudah punya balai nikah yang di situ kita coba desain supaya lebih estetik. Ada bunga artifisial dan lain sebagainya. Boleh. Ada yang nikah dengan sudah pakai riasan lengkap ke KUA, nikah di KUA, kemudian setelah itu resepsinya di gedung. Ada. Mungkin itu pilihan, kembali kepada pilihannya ya. Jadi Caca, mari untuk menghalalkan cinta atas nama Allah, kau datang ke KUA, maka insya Allah cinta itu menjadi halal. Makasih banyak ya Bunda, kayaknya banyak hal yang Caca dapat dari obrolan sama Bunda tentang pernikahan. Iya, apalagi pernikahan itu nggak cuman tentang bahagianya aja, banyak hal di depan sana yang bakalan jadi penguat dalam pernikahan itu sendiri. Betul, justru dengan ujian itu akan menguatkan, insya Allah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk orang yang mendengar podcast ini ya Bunda. Semoga yang ingin menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Sukses dunia akhirat ya Bunda ya. Betul. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Bye-bye. Assalamualaikum.